Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengoptimalkan penjualan dari strategi reseller. Nah, ini penting bagi teman-teman yang punya produk, punya bisnis, pakai strategi yang namanya reseller. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Silahkan klik dulu tombol subscribe sebelum melanjutkan video kali ini. Tombolnya di bawah sini, silahkan diklik ya. Nah, ngomongin soal strategi pemasaran, ada salah satu strategi yang saat ini juga paling efektif, cukup efektif digunakan untuk memasarkan produk, yaitu dengan cara reseller. Teman-teman kalau punya produk, pengen menjangkau jauh lebih luas lagi target pasar atau calon konsumen, kalau dengan sendiri itu teman-teman terbatas terbatas tenaga, terbatas waktu, terbatas finansial, dan semuanya terbatas. Nah, teman-teman bisa saja menggunakan strategi yang namanya reseller. Pola reseller ini aku bilang cukup efektif karena kita bisa menjangkau jauh lebih banyak orang atau target konsumen, tetapi kita tidak perlu effort lebih banyak untuk langsung menjangkau mereka. Kenapa? Karena dengan strategi reseller ini yang kita bidik adalah calon-calon orang atau calon-calon yang konsumen yang mau menjadi reseller atau calon orang yang mau jadi reseller kita lah. Nah, kita cukup membidik orang-orang yang berminat tergabung menjadi reseller kita dan mau menjualkan produk kita. Namun memang ngomongin soal reseller ini teman-teman, itu ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman kerjakan agar strategi reseller ini bisa berjalan efektif dan penjualan dari reseller kita itu jauh lebih meningkat. Karena yang saya cermati dari beberapa pelaku usaha yang menggunakan strategi reseller ini, kebanyakan resellernya ini tumbang di tengah jalan. Resellernya ini berhenti di tengah jalan. Nah, ini sebetulnya ada sesuatu yang perlu teman-teman cermati. Membangun yang namanya reseller itu tidak sekedar kita mengumpulkan orang, minta mereka jualan. Bukan seperti itu. Tetapi teman-teman harus mampu yang namanya mengelola atau memaintenance mereka agar memang mereka ini loyal ke kita, loyal ke produknya teman-teman. Terus yang kedua, agar mereka ini jualannya jauh lebih banyak. So, teman-teman, kalau teman-teman pakai strategi reseller, pastikan teman-teman itu mengelolanya dengan baik. Nah, cara mengelola reseller dengan baik itu gimana sih, Mas? Nah, yang pertama teman-teman, menurut saya ya, pengalaman dari beberapa kawan-kawan saya yang bergerak di bidang strategi reseller, yang pertama, teman-teman pastikan memberikan untung yang lebih besar kepada si reseller. Jadi misalnya nih, teman-teman punya produk harganya 100.000, teman-teman untungnya misalnya di angka 40.000 sendiri. Nah, nggak apa-apa teman-teman misalnya itu ngasih reseller itu untungnya 25.000 atau bahkan 30.000-nya. Dari harga 100.000 ini untung 40, nah 10.000-nya itu buat teman-teman, 30-nya itu buat reseller. Kenapa? Orang mau menjadi reseller itu kalau mereka memang dapat keuntungan yang memang menurut mereka menarik dan memberikan yang namanya margin yang gede, itu sangat sangat menggiurkan bagi resellernya. Saya juga saat ini ikut salah satu program, kalau dibilang reseller itu hampir mirip-mirip ya programnya. Bahkan mereka ini bisa ngasih keuntungan kepada kami itu di angka 50%, bahkan 70% dari harga. Tentu saja kalau ngomongin berapa persennya, balik lagi ke jenis produknya apa ya. Jangan sampai memang kita memberikan untung yang gede, tetapi memang untung atau margin dari produknya itu nggak segitu.
begitu. Nah, balik lagi ke produknya. Tapi paling tidak, kalau untungnya teman-teman itu bisa misalnya menjual 100.000 bisa dapat yang namanya 40.000, teman-teman bisa ngasih 25.000-nya atau misalnya ngasih 30.000-nya kepada reseller. Agar si reseller ini senang bahwasanya, wah aku dikasih untung yang gede. Teman-teman nggak apa-apa, dapatnya kecil. Tapi kalau teman-teman ini punya reseller yang banyak, itu maka nanti kalinya juga banyak. Misal nih, teman-teman ini kalau menjual sendiri dalam sehari dengan produk 100.000 bisa menjual 10 produk. Tapi kalau misalnya teman-teman itu punya 10 reseller dan si 10 reseller ini masing-masing bisa menjual 10, maka sehari teman-teman bisa mengeluarkan produk yang namanya atau jumlahnya sekitar 100, 10 kali 10. Nah, 100 kali 10.000, teman-teman sudah dapat berapa duit tuh? Dibandingkan teman-teman hanya menjual 10 sendiri. Jadi keuntungannya ketika teman-teman itu punya reseller, teman-teman akan bisa menjual produk jauh lebih banyak. Memang dari sisi margin, teman-teman kurangi, nggak apa-apa. Tapi sedikit dan dikali banyak juga hasilnya akan banyak. Itu soal untung. Nah, yang kedua, selain untung, pastikan teman-teman itu memaintain mereka dengan cara membagikan strategi atau pembelajaran tentang bisnis. Pastikan teman-teman gabungkan si para reseller yang sudah join dengan teman-teman itu dalam sebuah grup yang dimana teman-teman itu bisa mengedukasi di sana. Misalnya setiap seminggu sekali teman-teman adakan kajian bisnis, kasih motivasi, kasih strategi-strategi baru, kasih tool-tool marketingnya, misalnya foto-foto terbaru, video terbaru, agar memang si reseller kita itu punya bahan untuk perang, punya senjata untuk perang, punya alat untuk untuk memasarkan produk teman-teman jauh lebih kencang lagi. Nah, itu perlu perlu di maintenance. Nggak bisa kalau teman-teman misalnya punya reseller dibiarin begitu aja, nggak ada edukasinya, nggak dikasih alat perang, ya maka mereka lama-lama juga akan tersingkir sendiri, akan hilang sendiri. Maka dari itu kumpulkanlah di grup, kasihlah edukasi. Kalaupun nggak bisa seminggu sekali, ya minimal sebulan sekali. Kayak yang terpenting lagi adalah alat perangnya itu yang harus teman-teman kasih. Dari mulai foto, dari mulai video sebagai bahan campaign atau bahan publikasi mereka. Terus berikutnya teman-teman, selain juga dikumpulkan dalam sebuah grup dan dikasih edukasi, ada baiknya teman-teman bikin semacam semi kompetisi di antara para reseller tersebut. Contohnya, misalnya nih, teman-teman ngasih yang namanya bonus bagi siapa saja reseller yang mampu mencapai target tertentu. Misalnya target penjualan tertentu. Nah, ini untuk memberikan semangat kepada para reseller agar mereka berlomba-lomba untuk mencapai target tertentu. Kalau nanti aku dapat target di angka sekian, maka aku dapat bonus sekian. Nah, kalau teman-teman bingung, wah mas, aku ngasih bonus kan biaya lagi. Ya, memang itu biaya, tetapi teman-teman bisa menghitung dari margin yang teman-teman dapatkan. Jadi dari posisi margin yang teman-teman dapatkan itu ada sekian persennya atau porsinya itu nanti dikasih dalam wujud yang namanya bonus. Jadi balik lagi sebetulnya itu bukan ngeluarin bonus dari kocak sendiri, enggak, tetapi memang dari margin yang memang teman-teman sisihkan khusus untuk bonus, misalnya untuk periode tertentu. Jadi ketika teman-teman itu ngasih atau memberi yang namanya bonus penjualan kepada para reseller, itu sedikit banyak nanti akan memacu para reseller kita untuk ikut juga berkompetisi mendapatkan siapa yang terbaik dalam penjualan produk. Nah, itu artinya teman-teman secara tidak langsung memberi menciptakan iklim untuk saling, wah aku harus lebih baik nih, penjualanku harus lebih banyak agar aku dapat hadiahnya. Nah, itu salah satu yang bisa dikerjakan. Selain tadi margin yang banyak, dikasih edukasi dalam grup, bonus. Satu lagi teman-teman juga bisa ngasih yang namanya hak privilege. Nah, ini yang banyak gak dikasih dari para produsen atau dari para yang punya produk. Aku banyak ngelihat kayak gini. Jadi reseller itu dibiarkan begitu saja untuk berkompetisi di antara resellernya. Jadi di antara para reseller ini, misalnya dia ada di satu wilayah dan dia harus berkompetisi dengan sesamanya. Kalau menurutku akan lebih baik jika teman-teman itu memberikan hak privilege. Misalnya nih, teman-teman open reseller untuk daerah tertentu. Maka cukup berikan satu aja. Misalnya satu kecamatan, satu orang. Haknya ada dia. Biar apa? Biar memang si reseller itu merasa diperhatikan, memiliki bisnis kita untuk wilayah tertentu. Jadi misalnya teman-teman mainnya di segmen kecamatan atau seluas kecamatan. Ya sudah, resellernya kasih satu aja, bahwasanya si reseller tersebut
menguasai satu area pasar di satu kecamatan. Agar memang tidak ada kompetisi di area yang sama. Nah, ini penting agar memang balik lagi diperhatikan, merasa memiliki, merasa pasarnya dijaga, itu akan meningkatkan loyalitas dari para si reseller teman-teman. Nah, aku nggak ngelihat ini banyak dikerjain. Rata-rata yang mau jadi reseller siapapun boleh dan dia berkompetisi di wilayah yang sama. Menurutku itu nggak sehat. Kalaupun tidak harus kecamatan, misalnya teman-teman naikin dikit di area tertentu, luasan atau wilayah tertentu, itu jadi dikasih hak kepada si reseller tertentu. Jadi kalau misalnya ada pembelian dari daerah tersebut, ya teman-teman bisa mengarahkan kepada si reseller. Jadi artinya teman-teman hidup gede, nah si reseller juga itu hidup dan gede juga. Jadi jangan sampai teman-teman itu menjadi gede, resellernya menjadi tidak ikut menikmati hasilnya. Menurutku itu kurang etis. Jadi baiknya kalau kita memang menggunakan strategi reseller, pastikan kita hidup semuanya. Bisnis kita berkembang gede dan reseller juga mendapatkan untung dan juga bisa bertumbuh lewat bisnis yang kita kerjain. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara meningkatkan penjualan dari strategi reseller. So, ada beberapa tadi, silakan teman-teman pelajari ulang, silakan teman-teman rencanakan ulang strateginya agar memang ketika teman-teman menggunakan strategi reseller itu bisa jauh lebih optimal, bisa jauh lebih efektif, dan tentu saja penjualan teman-teman akan semakin terdongkrak naik. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe, ada dua sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.